Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nas'alullaha at-tawfiqa wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawama 'ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita melanjutkan pembelajaran kita Matan Imriti. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang Babul Kalam. Sekarang kita memasuki penjelasan tentang Babul I'rab. Apa itu I'rab? Nah, di sini disampaikan melalui bait syair. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim. I'rab menurut ulama nahu taghyiru akhiril kalim, perubahan akhir kalimat, taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim, baik secara lafaz maupun secara takdir, dengan atau karena amil yang diketahui, sebab amil yang diketahui. Artinya apa? Artinya i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan karena amil, baik secara lafaz maupun secara takdir. Baik secara lafaz maupun secara takdir. Nah, perubahan secara lafaz contohnya qama Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nah, perubahan antara Zaidun menjadi Zaidan, dari Zaidan menjadi Zaidin, itu disebabkan karena perubahan amil. Nah, karena perubahan amil. Apa itu amil? Yaitu sesuatu yang mempengaruhi kepada kalimat atau kata sesudahnya. Jadi sesuatu yang mempengaruhi kata atau kalimat sesudahnya itu amil. Nah, qama Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Amilnya berbeda. Karena amilnya berbeda, maka terjadi perubahan pada akhir kalimat. Terjadi perubahan pada akhir kalimat. Dari Zaidun menjadi Zaidan, dari Zaidan menjadi Zaidin. Baik. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Pembahagian i'rab itu arba'atun faltu'tabar. Pembahagian i'rab ada 4. Faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Maka akan dijelaskan rafa', nasab, jazam dan jar. Jadi pembahagian i'rab itu sesudah kita ketahui tadi apa itu i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat baik secara lafaz maupun secara takdir. Maka kita membagi i'rab itu, perubahan akhir kalimat itu ada 4. Ada kalanya rafa', ada kalanya nasab, ada kalanya jazam, dan ada kalanya jar. Nanti akan dijelaskan apa itu rafa', apa itu nasab, dan apa itu jazam, dan apa itu jar, akan masuk penjelasannya pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa' wa kulluha fil fi'li wal khafdi imtana'. Dan adapun semuanya, apa itu? Rafa', nasab, khafad, jazam, semuanya kecuali i'rab jazam, semuanya kecuali i'rab jazam bisa masuk pada isim. Jadi semuanya selain i'rab jazam bisa masuk pada isim. Berarti apa aja? Rafa', nasab, jar.
Rafa', nasab, hajar. Itu masuk pada isim. Kalau jazam tidak bisa masuk pada isim. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa'. Dan semuanya pembagian i'rab itu selain jazam fil asma yaqa' maka masuk pada isim. Nah, apa itu isim? Kita sudah mempelajari isim pada pertemuan sebelumnya di bab kalam. Ciri-ciri isim kita sudah temukan. Baik, wa kulluha fil fi'li wal khabd imtana'. Begitu juga pembahagian i'rab ini masuk kepada fi'il, bisa masuk kepada fi'il, akan tetapi wal khabd imtana', tetapi khafat tidak bisa masuk kepada fi'il. Khafat tidak bisa masuk kepada fi'il. Berarti yang boleh masuk hanya rafa', nasab, jazam. Cuma 3. Rafa', nasab, jazam. Khafat tidak boleh masuk kepada fi'il. Tapi kepada isim yang tadi, rafa', nasab, jar, selain jazam. Baik. Wasairul asma'i haitsu la shibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Dan semua isim yang tidak serupa secara dekat dengan kalimah huruf disebut mu'rab. Jadi semua isim yang tidak serupa atau tidak hampir dekat kepada huruf maka dinamakan mu'rab atau isim mu'rab. Artinya apa? Artinya ada isim yang ada beberapa isim yang modelnya hampir serupa dengan huruf. Isim yang bentuknya serupa dengan huruf dalam artian hanya satu huruf atau 2 huruf. Misalnya seperti ana. Jadi huruf yang isim yang hanya terbentuk dari satu huruf atau 2 huruf, itu biasanya disebut dengan isim mabani. Isim mabani yaitu isim yang tidak ada perubahan di situ. Yang tidak ada perubahan. Tetapi memang itu adalah dari hantaran bahasa Arabnya. Sedangkan mu'rab adalah isim yang terjadi perubahan pada akhir kalimatnya. Seperti yang sudah jelaskan apa itu i'rab. Nah, di sini disebutkan wasairul asma'i haitsu la shibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Dan semua huruf dan semua isim yang tidak ada perserupaan dengan huruf maka dikategorikan sebagai mu'rab. Tetapi ada isim-isim yang hampir sama dengan huruf bentuknya, yaitu hanya terbentuk dari 1 atau 2 huruf, maka itu disebut sebagai mabni. Nanti akan diperjelaskan lebih dalam. Wa ghairu zil asma mabniun ala wa ghairu zil asma'i mabniun khala mudari'in min kulli nunin qad khala. Selain isim-isim yang sudah disebutkan, maka dinamakan isim mabni. Jadi tadi ada isim mu'rab, nah sekarang isim mabni. Wa ghairu zil asma'i mabniun khala. Dan selain isim yang telah disebutkan maka selain isim-isim yang telah disebutkan tadi maka dinamakan mabni. Khala mudari'in min kulli nunin qad khala. Selain fi'il mudhari' yang sunyi dari setiap nun. Yang sunyi dari setiap nun, baik nun taukid, nun jama' dan nun niswah. Baik nun taukid, nun jama' dan nun niswah. Taib. Di sini terjemahan baitnya kita sudah selesai. Akan kita lanjutkan pada penjelasan contoh dan rangkuman daripada
bab i'rab ini. Baik. Selanjutnya perhatikan pada tasjir. Perhatikan pada tasjir berikut. Di sini sudah dibagikan, didefinisikan dan juga dibagikan babul i'rab. Ini adalah rangkuman daripada bab i'rab. I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk baik secara lafaz maupun secara takdir. Baik jadi perubahannya secara lafaz maupun perubahan secara takdir. Nah, tadi kita sudah jelaskan perubahan secara lafaz. Nah, sekarang kita jelaskan secara takdir. Secara takdir itu adalah di mana perubahan itu hanya ada pada anggapan. Hanya ada di dalam anggapan. Perubahan itu terjadi tetapi ada di dalam anggapan kita. Ja'al Mustafa, Ru'aitul Mustafa, Marartu bil Mustafa. Nah, kata al-Mustafa semuanya tetap dibaca Mustafa, Mustafa, Mustafa. Ja'al Mustafa, Ru'aitul Mustafa, Marartu bil Mustafa. Tetap dibaca al-Mustafa meskipun amil-amil yang masuk itu berbeda. Itu disebabkan karena ada uzurnya, disebabkan karena ada halangannya. Halangannya karena bisa saja karena nanti ada isim maksur, kemudian ada nanti isim mangkus. Kemudian nanti akan dijelaskan uzur-uzurnya, akan dijelaskan halangan-halangannya kenapa tidak bisa dibaca seperti perubahan yang ada pada seperti perubahan yang terjadi pada perubahan secara lafaz. Baik. Ja'al Mustafa, Ru'aitul Mustafa, Marartu bil Mustafa. Ja'a Isa, Ru'aitu Isa, Marartu bi Isa. Nah, itu adalah semuanya terjadi perubahan, tetapi perubahannya hanya di dalam anggapan atau ditakdirkan. Baik. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Coba lihat. Raf'un, rafa', nasbun, nasab, khafdun, khafat, jazmun, jazam. Nah, yang 4 ini, pembagian i'rab yang 4 ini, rafa', nasab, khafat dan jazam. Nah, ini dibagi lagi. Yang khusus untuk isim apa aja? Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim itu rafa', nasab, khafat dan tidak ada jazam padanya. Rafa', nasab, khafat dan tidak ada jazam. Nah, itu untuk isim. Isim, apa itu isim? Kita sudah jelaskan. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Dan untuk fi'il juga ada. Apa aja? Rafa', nasab, jazam dan khafat. Rafa', nasab, jazam dan tidak ada khafat di dalamnya. Ingat, rafa', nasab, jazam dan tidak ada khafat di dalamnya. Itu untuk fi'il. Nah, di sini sudah menjadi rangkuman pembahasan kita pada bab i'rab. Nanti ada lagi pembahagian secara global bahwa di antara isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab sudah kita jelaskan bahwa tidak ada keserupaan dengan huruf, maka itu dinamakan mu'rab. Kalau ada keserupaan nanti dengan huruf, dalam artian hanya terbentuk dari satu huruf atau 2 huruf, maka itu dinamakan mabni. Dia tetap isim tetapi dinamakan mabni. Baik. Demikian penjelasan bab i'rab. Semoga kita bisa memahaminya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.